Klien saya, ini mengaku sering tertimpa kesialan setelah mewarisi Khodam Macan Putih. Mulai dari usaha yang berantakan, kecelakaan, sampai tangannya itu hampir patah, dan ada kesialan-kesialan yang lainnya. Apakah benar dengan mewarisi Khodam Macan Putih ini bisa membuat sial? Jika iya, lalu bagaimana untuk solusinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video kali ini, saya akan sharing tentang kasus klien saya yang merasa hidupnya itu menjadi sial semenjak mewarisi Khodam Macan Putih dari ayahnya. Ayahnya ini sudah meninggal. Sebut saja namanya adalah Pak Fatoni. Tentu nama ini nama samaran. Beliau ini datang kepada saya dengan keluhan sering tertimpa kesialan karena mewarisi Khodam Macan Putih. Kemudian ingin membuang khodam tersebut agar kesialannya ini berhenti. Dari cerita Pak Fatoni ini, beliau itu mewarisi Khodam Macan Putih ini sudah setahunan atau setahun yang lalu. Dan sebelum ayahnya ini meninggal dunia. Ayahnya itu sudah berpesan bahwa ketika dirinya itu meninggal dunia, maka Khodam Macan Putih ini yang dimilikinya ini akan turun ke diri Pak Fatoni. Dengan alasan khodam tersebut itu menyukai Pak Fatoni. Pak Fatoni ini merasa tidak masalah dan malah penasaran, ingin tahu bagaimana jika dirinya ini memiliki khodam. Singkat cerita, beberapa bulan sejak ayah dari Pak Fatoni ini berpesan berkaitan dengan khodam, ayah Pak Fatoni ini meninggal dunia. Tentu yang diwariskan oleh ayah beliau ini tidak hanya Khodam Macan Putih saja, tapi ada beberapa aset yang lainnya. Di antara salah satunya adalah usaha warung makan yang mau tidak mau ini, Pak Fatoni inilah yang menerima, yang meneruskan. Karena kedua saudara beliau ini tidak mampu. Karena yang satunya itu sudah menjadi PNS dan yang satunya lagi masih di bangku sekolah atau sekolah SMA. Sejak meninggalnya ayah beliau, Pak Fatoni ini belum pernah secara jelas merasakan hadirnya khodam yang diwariskan oleh ayah beliau. Hanya sesekali saja melihat bayangan atau pernah bermimpi didatangi oleh sosok kakek-kakek dengan beragam nasihat. Dan kakek tersebut ini datang ke mimpi tidak hanya sekali saja, tapi berulang kali, meskipun tidak terus-terusan. Tapi yang jelas setelah meninggalnya ayah beliau dan sejak merasa diwarisi Khodam Macan Putih, hidup Pak Fatoni ini seperti penuh dengan kesialan. Ada saja yang menimpa beliau. mulai dari hal yang sepele sampai yang serius.
Nah, di video ini saya akan contohkan yang masih sangat diingat gitu. Usaha toko kelontong milik Pak Fatoni ini omsetnya itu menurun semua, menurun drastis. Ya, beliau itu punya 2 toko kelontong, satu itu di samping rumah dan yang satunya ini dekat di pasar. Dan dua-duanya ini menjadi sepi semenjak ayah beliau ini meninggal dunia. Nah, kemudian beliau itu juga mengalami kecelakaan sampai tangannya itu mengalami retak tulang. Dan saat kecelakaan ini beliau itu bersama salah satu dari karyawannya, di mana karyawannya ini juga mengalami luka-luka juga. Nah, itu adalah kesialan yang cukup serius. Nah, sedangkan kesialan yang sepele, nah itu banyak sekali dialami oleh beliau. Beliau ini mencontohkan ya, banyak sekali, ya, hanya saja saya yang lupa gitu. Nah, lalu apakah kesialan ini disebabkan oleh khodam macan putih yang diwariskan ayahnya ke beliau? Nah, untuk jawabannya akan saya sambung di video selanjutnya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semuanya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar Anda bisa senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala